Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya percaya kita semua hari ini berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Hingga hari ini, saat ini kita diberikan waktu kembali untuk kita bisa bertemu dan bisa membaca Alkitab bersama-sama. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bisa membaca Alkitab lagi. Dan hari ini kita akan baca di kitab Imamat pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Buat semua saudara-saudara yang mungkin sudah membaca atau melewati ayat ini, saudara bisa teruskan pembacaan saudara. Hari ini kita akan bersama mengajak saudara-saudara yang belum membaca di kitab Imamat pasalnya yang ke-7. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin dalam perjalanan tidak membawa Alkitab, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk kita semua saudara. Hari ini sebelum kita baca Alkitab bersama, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita supaya kita benar-benar fokus untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus untuk hari yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berdiri tegak hari ini semua karena kasih Tuhan. Dalam setiap perjuangan hidup kami masing-masing, kami tahu Tuhan pegang kendali. Dan hari ini kami rindu untuk mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Kami minta biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, membantu setiap kami untuk supaya kami diberikan pengertian tentang firman yang akan kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari saudara segera ambil Alkitab, kita sama-sama akan baca bersama di kitab Imamat pasalnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi, korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu di sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbal hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu, haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Kita masuk perikop berikutnya, korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu.
sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang yang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Perikop selanjutnya, larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Perikop selanjutnya, bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya haruslah kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka, turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Haleluya. Amin. Demikian saudara, kita sudah membaca bersama-sama dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Di sana kita membaca tadi tentang hukum korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan
pentahbisan dan korban keselamatan. Kalau kita tidak baca, mungkin kita tidak mengetahui ya saudara, tetapi firman Tuhan akan selalu menuntun kita pada pengertian demi pengertian, dan kita akan mengerti apa maksud dari semua firman yang kita baca hari ini. Saya percaya saya dan saudara diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Mari saudara, saya mengajak kita semua hari-hari ini bukan cuma membaca bersama, tetapi kita masing-masing di tempat kita masing-masing kita bisa memberikan waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita berikan waktu kita untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan saudara. Itu yang penting, karena apapun yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini, yang sedang kita jalani hari-hari ini, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tak mungkin kuat saudara. Karena sesungguhnya kita ini lemah. Tetapi ketika setiap hari kita membaca firman, merenungkan firman, dan bergaul karib dengan Tuhan, maka saya percaya saya dan saudara akan terus berdiri di tengah badai saudara. Kita akan terus melihat bahwa tangan Tuhan memegang, bahwa Tuhan hadir di dalam kesesakan, Tuhan hadir di tengah kesendirian kita, Tuhan hadir di tengah permasalahan kita. Ketika kita melihat Tuhan hadir, maka hidup kita diubahkan. Kita akan semakin mengalami kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita berbuah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semakin hari kita semakin rajin, semakin rindu untuk membaca Alkitab. Saudara, kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami, yang sudah share, yang sudah like video-video kami, dan yang sudah komentar. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kami. Biarlah saudara diberkati dengan pelayanan ini, biarlah saudara diberkati dengan pembacaan Alkitab setiap hari, dan saudara bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu kembali besok hari saudara. Jangan gentar, jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Mari semakin kuat, mari semakin hebat, karena kita semua dibawa Tuhan ke atas gunung meraih kemenangan, karena kita lebih dari pemenang. Terima kasih untuk hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.